ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jemaah sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia pada siang hari ini. Khatib berwasiat dengan 3 wasiat. Wasiat yang pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang begitu besar. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan yang lainnya. Walaupun lautan sebagai tintanya, dan Allah menambah lagi lautan lagi sebagai tintanya, dan pohon-pohon sebagai penanya untuk menuliskan kenikmatan Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup menuliskannya, karena begitu besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah atas segala sesuatu yang telah Allah berikan. Bisa dibayangkan contoh kecil ketika Allah menciptakan mata yang begitu luar biasa. Ketika kita membuka mata kita, lalu keluarlah warna-warna, bisa jadi 10.000 warna, dan kita melihat semuanya itu. Lalu dari mata itu Allah menciptakan berkedip. Jika umpama mata kita 5 menit saja tidak berkedip, apa yang akan terjadi? Akan kemasukan debu, perih, bahkan menangis, karena tidak tahan mata kita terus terbuka. Maka Allah ciptakan untuk berkedip dalam rangka menghalau debu-debu yang masuk. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain dalam tubuh kita yang patutnya kita perlu menjalankan, beribadah kepada Allah, karena itu adalah tugas kita, beribadah kepada Allah. Wasiat yang kedua adalah wasiat marilah kita bersalawat kepada baginda besar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nanti di padang mahsyar kira-kira kalau saya mencari engkau di mana? Karena engkau adalah kekasih Allah yang tinggi sekali derajatnya. Sementara saya seorang Fatimah, seorang hamba yang biasa, sangat jauh perbedaannya. Kira-kira di padang mahsyar saya menemui engkau di mana? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Carilah saya di tempat timbangan aman. Loh, bagaimana bisa ya Rasulullah? Karena di sanalah saya akan menyaksikan bagaimana umatku ini, jika dia masuk surga, maka saya bisa bersyukur. Tetapi jika dia masuk neraka, bagaimana hati saya ini? Tidak akan tega, maka saya akan bersujud kepada Allah untuk mengangkat hamba tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Bayangkan, padahal Rasulullah sewaktu hidupnya saja sudah bagaimana menyerahkan jiwa raganya untuk umat ini. Ketika di padang mahsyar pun beliau tidak menikmati seperti nabi-nabi yang lainnya duduk menyaksikan umatnya di sidang dan sebagainya, selesai surga dan neraka. Rasulullah tidak. Maka kita sebagai umatnya yang dirindui oleh Rasulullah bersolawatlah 100 kali, 1000 kali, lebih dari itu setiap hari untuk membalas cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wasiat yang ketiga adalah wasiat takwa. Marilah khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita
dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang Jumat rahimahullah, tema pada siang yang berbahagia ini adalah amalan-amalan setelah bulan Ramadan. Apakah Ramadan yang kita lalui itu hanya angin lalu, hanya sekedar formalitas saja, atau hanya sekedar menjalankan saya sebagai seorang muslim yang berpuasa? Meskipun banyak di antara kita di luar sana yang Ramadan juga ya banyak yang datang bulan, laki-laki datang bulan, ya wallahu alam ya. Banyak juga yang menikmati makanan siang di siang hari di bulan Ramadan. Karena dia adalah seorang muslim. Ya wallahu alam apa yang menjadi penyebabnya. Tapi itu tidak dipungkiri banyak yang seperti itu. Nah, perlu kita kembali lagi Ramadan yang lalu, ya yang sudah 1 minggu ini kita lakukan sebelumnya, apakah membekas pada diri kita? Kita mau muhasabah diri sendiri. Ramadan ini apa yang kita dapatkan? Para jamaah sidang Jumat rahimahullah, ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan setelah di bulan Ramadan, yang mana khatib merangkum dari berbagai sumber. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'an, Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk linnasi bagi manusia, wa bayyinatin dan sebagai penjelas ya. Minal huda dari petunjuk, wal furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Amalan yang pertama setelah bulan Ramadan yang terkadang ya, bisa jadi di kebanyakan kita Al-Qur'an ini dibaca ya, dibuka di lemari kita, mungkin bisa jadi setahun sekali. Karena kesibukan kita yang luar biasa, siang dan malam, malam dan siang kita beraktivitas bekerja sampai lupa ya terhadap Al-Qur'an. Maka yang sudah kita lakukan, yang alhamdulillah sudah hatam 30 juz ya, sekali hatam alhamdulillah, itu perlu ditingkatkan lagi. Jangan dikembalikan lagi Al-Qur'an dalam lemari, dikunci dengan rapat, nanti dibuka lagi di bulan Ramadan lagi. Nauzubillah. Jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Para jamaah sekalian, di akhir hari kiamat akan terjadi hari kiamat, itu akan datang 40 hari 40 malam, yaitu kabut yang sangat tebal sehingga matahari saja tidak terlihat. Ketika itu masyarakat pada waktu itu melihat sehari 2 hari kok gelap ya, masa jam 12 siang kok gelap ya, biasanya sudah matahari sudah muncul. Sampai 1 minggu mereka baru sadar, oh ini tanda-tanda kiamat. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke masjid-masjid, mereka membuka lemari-lemari mereka, membuka Al-Qur'an. Apa yang terjadi? Al-Qur'an yang ada di dalam di kitab, tulisannya semuanya dicetak, semuanya itu akan hilang, putih bersih. Artinya apa? Kita tidak akan bisa membaca Al-Qur'an lagi pada waktu terjadinya hari kiamat. Jangan sampai seperti itu. Mumpung dikasih kesempatan, amalan yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sibuk. Ada salah satu dulu mantan direktur BUMN pusat, luar biasa. Beliau dalam kesibukannya sebagai direktur BUMN pusat di Jakarta, beliau bisa menghantarkan Al-Qur'an. Gimana caranya? Sementara waktunya itu 24 jam, luar biasa dipakai bekerja. Ternyata dalam perjalanan rumahnya ke tempat kantornya ada jeda dia 2-3 jam dalam perjalanan macet. Di macet itulah, karena dia punya supir pribadi ya, dia membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an.
Bisa dibayangkan, kesibukannya luar biasa sebagai direktur BUMN, ya, tapi dia bisa mengatakan Al-Quran hanya menggunakan waktu yang 2 jam sampai 3 jam itu dari rumahnya sampai ke kantor. Ya, karena kalau sudah malam atau pulangnya dia sudah keadaan kondisi capek, dia tidak bisa lagi sempat. Tapi pagi hari dia masuk sekolah, dia membaca Al-Quran sampai hatam. Luar biasa. Kita apakah sesibuk itu? Berarti kalau misalkan kita, insya Allah masih banyak waktu luang untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, amalan yang kedua adalah melanjutkan puasa sunnah kita. Ada beberapa puasa sunnah yang Rasulullah sudah menganjurkan, ya. Yang pertama, puasalah setelah Ramadan itu 6 hari berturut-turut atau di bulan Syawal, atau kita kalau Jawanya, ya, ketika hari ke-7 itu puasa Lebaran ketupat. Berarti 6 hari itu adalah 6 hari kita melaksanakan puasa Syawal. Atau kalau memang masih belum bisa selama 1 bulan, yang penting di bulan Syawal kita melaksanakan 6 hari puasa untuk menutupi barangkali ada Ramadan kita yang memang kurang. Insya Allah ditutupi oleh 6 hari itu, dan pahalanya ini selama 1 tahun penuh. Luar biasa, ya. Yang kedua, puasa yang sudah biasa kita lakukan adalah puasa Senin dan Kamis, ya, itu bisa kita lakukan, ya, Senin dan Kamis. Atau puasa yang disenangi oleh Rasulullah. Puasa apa itu? Puasa Daud, ya, puasanya Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu adalah puasa Nabi Daud. Nah, itu salah satu contoh-contoh puasa sunnah yang kita sudah 1 bulan penuh digembleng di bulan Ramadan di madrasahnya Allah berpuasa, ya. Masa kita ketika sudah selesai, senang seperti keluar dari penjara suci, alhamdulillah bisa makan siang. Jangan sampai seperti itu. Kita teruskan, ya, kebaikan-kebaikan berpuasa itu kita teruskan. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah menerapkan pelajaran yang didapatkan selama kita bersekolah atau bermadrasah di bulan Ramadan. Apa itu? Bagaimana? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita. Ketika berpuasa, ada makanan halal, minuman halal segar, ya, yang sudah punya istri juga halal, ya, dan itu punya kita semua. Tapi ketika bulan puasa kita tidak berani menyentuh sedikit pun itu makanan. Padahal itu punya kita. Karena apa? Karena keimanan. Kalau kita tidak punya iman, ya kita makan aja, santai aja ketika bulan puasa, ya. Nah, itulah, ya. Yang selanjutnya adalah ketakwaan kita, ya. Takwa itu, ya, kita berhati-hati dalam menjalankan kehidupan setelah Ramadan ini. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat. Subhat itu antara yang halal dan yang haram, tengah-tengah. Tapi itu akan jatuhnya kepada haram, maka jauhilah subhat. Nah, itulah, ya. Yang selanjutnya adalah pengendalian diri. Kita melihat, nauzubillah, kita, ya, sedikit tersinggung bunuh orang, ya. Sedikit tersinggung tetangganya rame, motor menghalangi jalan perumahan, dipukulin, rame, dihancurkan motornya, ya. Karena kenapa? Emosi pada zaman sekarang itu sangat mudah, ya, tidak terkendali, mudah emosi, sedikit-dikit berantem, ya. Bahkan ada yang terbaru di saya lupa lagi tempatnya, yang mana anaknya ini dari kecil, ya, laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang, dari kecil itu disiksa sama ayahnya. Ketika mereka sudah besar, 26 tahun, ya, yang satu sudah 28 tahun, ya, melihat adiknya yang kecil perempuan disiksa sama ayahnya, akhirnya mereka mengasah parang, dibacokkan kepada ayahnya sampai meninggal. Ya, bisa dibayangkan itu, nauzubillah, ya. Berarti kita sebagai seorang ayah mencontoh, ya, ternyata ada juga orang tua yang durhaka, tidak hanya anaknya. Oh, ini anaknya durhaka nih, ternyata ada juga orang tua yang durhaka. Apa itu? Pendidikan anaknya tidak terurus, ya. Apakah hari ini kita sudah mengajak anak kita sholat? Jangan-jangan kita cuek,
ya, untuk sholat, berpuasa diajarkan, ya. Karena itu adalah bentuk kesalihan kita kepada anak kita, agar kita tidak durhaka kepada anak kita, ya. Karena di akhirat nanti kita akan bertemu dengan anak kita, ya. Kalau anak kita masuk neraka, nauzubillah, kenapa kamu masuk neraka? Karena ayah saya tidak pernah mengajarkan saya sholat, berpuasa. Mana ayahmu siapa? Bulan bin Fulan, masuk neraka kamu. Nauzubillah, ya. Nah itu, ya, bentuk pengendalian diri kita. Jadi jemaat rahimakumullah, yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Nabi SAW bersabda yang artinya sedekah itu dapat memadamkan dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika kami silaturahmi ke Madura, kami bertemu dengan seorang kiai yang luar biasa. Kita melihat, menyaksikan kiai ini luar biasa berbaginya itu kepada janda, yatim, ya, untuk pendidikan, masjid. Terus kami tanya sambil guyonan, sambil bercanda, "Wahai kiai, apa Pak Kiai tidak cinta terhadap dunia? Kok dibagi-bagikan?" Sambil bercanda. Apa jawab kiai tersebut? "Kata siapa saya tidak cinta dunia? Saya sangat cinta terhadap dunia. Bahkan saya tidak mau kehilangan dunia. Tapi sementara ini saya titipkan dulu kepada janda, saya titipkan dulu kepada anak yatim, lansia, pembangunan masjid, pembangunan pendidikan, saya titipkan. Nanti di akhirat nanti saya ambil semuanya itu, punya saya itu." Kata Pak Kiai, ya. Kata siapa saya tidak cinta dunia? Itu punya saya ambil lagi nanti di akhirat. Ya. Jadi sama, Kiai juga cinta dunia. Ya, tetapi berbeda versinya bisa jadi dengan kebanyakan orang. Ya. Kalau menurut kita itu bagi-bagi, kalau menurut dia tidak, itu punya saya, nanti saya ambil lagi nih kepada si Pulang, kepada si Anu, ya, kan saya ambil lagi. Ya, oleh karena itu, ya saya kasihkan aja. Nanti itu titip sementara saja. Luar biasa. Ya, itu versi berbeda cinta dunianya kita bisa jadi dengan kiai tersebut. Sedang jemaat rahimakumullah, amalan yang selanjutnya di sini kita menjaga salat sunnah yang kemarin kita sholat tarawih atau sholat lail, ya, bisa dilaksanakan setelah ba'da isya atau biasanya sholat lail atau sholat tahajud, ya, yang kita rutin 1 bulan penuh tidak terlewat. Sayang sekali kalau kita tidak meneruskan. Ya. Ada 2 versi sahabat sholat lailnya. Yang pertama dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini dia akan agak kesulitan untuk bangun di sepertiga malam, jam 2, jam 3, seperti sahabat yang lainnya. Maka yang dilakukan oleh beliau adalah sholat lain sebelum tidur. Dan Rasulullah melihat, membiarkan. Artinya diperbolehkan kalau memang kita tidak bisa bangun di sepertiga malam. Ternyata bisa dilakukan ketika kita sebelum tidur, sholat apa? Sholat lain. Atau kalau kita sudah terbiasa dengan bangun sholat malam, ya kita lakukan sholat malam jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Sangat-sangat sayang sekali. Yang selanjutnya, ini yang sering kita bisa jadi mungkin dalam diri kita juga ingin lari daripada itu, yaitu apa? Kematian. Mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, bernyawa itu akan yang namanya menghadapi kematian. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah bukan kematiannya yang menjadi garis bawah, itu bukan kematiannya. Karena semuanya akan meninggal juga semuanya. Dulu kita mungkin kenal dengan kakek buyut kita, kakek kita, itu ada itu nyata. Tapi pada akhirnya meninggal. Atau tetangga kita, ya, saudara-saudara kita ada kemarin ini meninggal. Jadi semuanya meninggal. Tinggal menunggu waktunya kapan giliran kita yang diumumkan di masjid. Tapi yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak bekal. Para jamaah sekalian, kalau kita mengadakan kegiatan, ya, pasti kita akan menyiapkan jauh-jauh hari.
Entah itu misalkan tabligh akbar, mengundang Ustaz dari Hidayat. Kita akan menyiapkan bisa jadi 2 atau 3 bulan untuk suksesi hari H. Ya, ketika acara tabligh akbar. Apa yang kita lakukan? Membuat proposal, membuat panitia, ya, menyebarkan undangan dan sebagainya, ya, untuk tersuksesnya suksesi tabligh akbar. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah membuat proposal? Apakah kita sudah merancang, ya, bekal apa yang kita bawa untuk menghadapi yang namanya padang mahsyar? Atau jangan jauh-jauh hari, bagaimana kita mudik saja persiapannya luar biasa. Bekal, koper, baju, uang, ya, tiket, kondisi badan, semua kita siapkan, ya, biar selamat sampai tujuan dan pulang lagi. Sama kehidupan kita pun, kita akan mudik, Pak, ke tempat kita. Dulu Nabi Adam tinggal di surga, ya kita balik lagi ke surga, Pak. Jangan mampir dulu ke neraka, na'udzubillah, atau menetap, na'udzubillah, ya. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi kematian ini kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Para jemaah sidang Jumat rahimakumullah, itulah amalan-amalan setelah Ramadan yang terakhir, yaitu adalah amalan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya diri sendiri, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran An-Nisa ayat 110. Saya teringat dengan petuah-petuah dari Kiai Haji almarhum, ya, Mbah Mun kalau kita menyebutnya, ya. Beliau mengatakan beristighfarlah di pagi hari 71 kali dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Dan di malam hari sebanyak 115 kali, ya. Agar rezeki kita, dosa kita, masalah-masalah kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Maka dalam setiap istighfar kita, dalam setiap ruang waktu kita, berbanyaklah beristighfar. Karena di zaman digital seperti ini, kita akan jarang menemukan orang-orang yang istiqomah beristighfar. Apalagi di zamannya generasi Gen Z. Kita melihat pegangan HP, kalau enggak Facebook, ya YouTube, atau main game. Ya, jarinya bergerak, Pak, tapi bukan bertasbih, bukan beristighfar. Wah, luar biasa, ya, di zaman sekarang. Alhamdulillah. Generasi Gen Z itu lahir dari generasi milenial, ya, tahun 90-an. Itulah yang mendidik generasi Gen Z, ya. Generasi milenial, ya, lahir dari tahun dulu, Pak. Berarti kita, ya, yang sudah tahun 89 ke atas, ya, itulah yang mendidik generasi-generasi selanjutnya. Maka menjadi PR besar kita yang masih, Allah berikan kesempatan untuk mendidik mereka bagaimana mereka beristighfar. Kalau kami membiasakan, kalau kamu mau main HP, ya, setoran hafalan dulu, ya. Karena kita tidak akan bisa melarang sekeras apapun, karena generasi mereka adalah generasi digital. Yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke dunia mereka, pelan-pelan kita bimbing. Mau main HP, sini setoran Al-Quran. Kalau kamu main HP, ngaji dulu. Kamu sudah sholat dulu. Sekitar dikasih HP cuma 15 menit. Setelah itu kita istiqomah ambil. Ya, kita harus tegang, tapi kita harus masuk. Karena kita tidak akan bisa melarang mereka untuk nggak pegang HP. Sangat kesulitan sekali. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke dunia mereka, ya, lalu kita bimbing mereka sehingga mereka
merasa oh ya kayak saya, orang tua saya bisa diajak berteman. Nah itu wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Sadaqallahu alazim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur lil muslimina wal mu'minat. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.